Yoi, biasa lagi dengerin lagu gitu kan. Jadi keikut sosok menghayati lagu, menghayati liriknya, menghayati musiknya, so asik gitu ya, sosok ikut-ikut nyanyi karena lagunya good gitu ya. Apa sih? Sorry. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, baik-baik saja lah pokoknya. Gue udah lama banget gak upload konten ya. Terakhir gue ngupload konten, terakhir gue ngupload konten itu sekitaran tanggal 26 kalau nggak salah. Terus gue cuma ngupload short video sama story YouTube ya. Sebenarnya gue ngupload konten, tapi kontennya itu untuk rekan-rekan kelas gue. Mana gue liatin ya. Nah ini dia. Ini kan terakhir gue ngupload sekitar tanggal 26. Terus gue sebenarnya buat konten di tanggal 28, 29 dan 30. Materi 1, materi 2 dan materi 3 itu buat rekan-rekan kelas gue nih. Ya kan? Panjang lah gitu kan, videonya 40 menit, 55 menit, 52 menit. Gila, kapan-kapan boy gue ngupload konten di video gue sepanjang itu gitu ya videonya. Capek boy ngoceh terus kan buat video. Nah, kita kesini aja. Jadi, untuk pembukaan atau video pembukaan di bulan baru di Februari ini, gue sedikit ingin mengulas materi gue, ya. Karena materi gue ini good banget sebenarnya, ya. Ya menurut gue sih good, nggak tahu buat lo. Karena materi gue ini sebenarnya nggak mengarah langsung ke menghasilkan atau wah cuan, gue pengen cuan, gue ikut kelasnya Fatimah Cuk dia bla bla. Nggak, gini boy, lo kalau mau cuan itu lo harus ngelewati banyak hal dulu, melewati proses dulu, proses batu kerikil ke terjal ke jurang, dasar jurang, sungai mengalir gitu kan, melewati lembah, baru nanti lempeng itu jalan lurus lempeng kiri kanan, rumput-rumput hijau ya kan yang bergoyang. Lurus lempeng cuan gitu kan, ada prosesnya banyak gitu. Dan yang materi yang gue bahas gitu ya di kelas gue itu mau gue ulas sedikit, dan itu adalah proses yang gue bahas di situ atau yang gue bagiin itu adalah proses untuk kita bisa mulai mendapatkan langkah yang tepat untuk jalan cuan gitu ya. Jadi di sini gue juga mau nunjukin beberapa tempat gue sudah berhasil terus dapat uang, dapat gajian dari kayak Shopee, CPA gitu ya, Plus, AdSense, semua tuh bakal gue tunjukin. Coba gue sedikit gue tunjukin di video ini, dan semuanya itu hasilnya dari traffic Pinterest. Proses yang gue lalui, algoritma yang gue ciptakan, algoritma yang gue pertahankan. Mungkin 2 atau 3 tahun ke depan algoritmanya akan berubah, tapi selagi algoritma ini masih bisa gue jalani, bisa gue pakai, ya gue gas terus gitu ya, karena trafficnya ada dan cuan itu tadi. Dan lo tau nggak kalau misalkan proses seseorang melalui sebuah proses untuk bisa mendapatkan hasil dari apa atau dari proses yang sudah mereka lalui, itu adalah kenikmatannya tuh luar biasa banget gitu. Dan memang orang-orang tuh berbeda ya, sifat orang tuh berbeda-beda. Ada yang mungkin mereka itu bisa tahan dengan proses atau bisa melalui proses itu dengan sabar, ada yang nggak sabar juga, ada yang pengen cepet-cepet bisa cuan pakai cara apapun biar cepet cuan gitu ya, ya itu orang masing-masing gitu. Tapi di sini gue coba buat untuk menekankan ke lo semua yang sering nonton di video-video di channel gue, atau yang sudah ikut kelas gue, atau yang sudah bergabung di paket gue, apapun itu, proses itu penting gue. Dan gue bisa sekarang nyaman dengan hidup gue sekarang, hanya diem di rumah, gue ngasihin uang segala macam, itu gue proses sekitaran 3 tahun lah. 3 tahun kurang lah, ya 3 tahun kurang lah gue baru bisa ngerasain, wah gue bisa beli A, bisa beli barang B, bisa beli barang C, gue butuh E, F, G bisa kebeli semua gitu ya. Dan ya cuma duduk di rumah. Lo bayangin boy, buat konten cuma modal ngebacot doang gue gini, ya duit masuk terus gitu. Dan selain dari konten, kita lupakan konten video gue, atau gue nggak nggak ngelis YouTube gue itu sebagai penghasilan gue deh. Yang gue list ini adalah kayak maksudnya Pinterest gitu kan, ke blog gue, ke CPA, ke Shopee. Nah itu aja deh. Kenapa? Karena mungkin itu semua bisa lo ikuti. Karena kalau YouTube gitu ya, kalau YouTube kan kita harus bisa ngebuat orang suka sama kita ya gitu ya. Kita harus bisa buat konten yang menarik segala macam gitu. Walaupun memang YouTube ini bisa menjadi jalan cuan gitu kan, tapi kan nggak semua orang bisa, atau nggak semua orang juga mau, males gitu ya, mager, ngapain sih buat channel YouTube bla bla gitu. Kita nggak bahas channel YouTube gue. Yang kita bahas adalah tempat-tempat lain yang gue bisa makan cuan, trafficnya itu dari Pinterest gitu ya. Dan gue juga bakal ngulas materi gue di video kali ini.
sedikit saja. Oke, jadi ini adalah akun Pinterest gue yang baru banget gue buat. Jadi ini gue buat tanggal 27. Tanggal 27 kemarin gue mulai menginformasikan gitu ya, mengumumkan gue sudah membuka kelas gitu ya. Gue buat akun ini, berjalan 28 gue mulai buat materi 1, di 29 gue buat materi 2, di 30 gue buat materi 3, di 31 di tanggal 1 gue mulai ngebalesin pertanyaan-pertanyaan anak-anak gue, dan inilah hasil dari akun itu yang mengikuti algoritma gue, mengikuti metode gue semuanya gitu ya. Ya gue sih nyebutnya algoritma gue, tapi sebenarnya sih itu algoritma semua orang ya, atau itu memang algoritma Pinterest yang baru atau yang bisa gue bawakan ke materi gue, bukan algoritma gue sebenarnya. Gue bukan orang yang menciptakan algoritma atau apalah itu, tapi gue menyebutnya seperti itu saja biar gampangnya gitu. Nah, jadi di materi gue itu gue ngebahas cara nih ya, lo garis bawahi. Gue di materi gue tuh gue ngebahas cara ngebangun sebuah account Pinterest lo untuk siap membawa traffic ke tempat lo menghasilkan cuan. Gini ya maksud gue. Lo jualan nih, lo jualan di apalah, di e-commerce luar atau e-commerce dalam negeri, Shopee, Lazada segala macam gitu. Untuk bisa jualan lo tuh tercipta sales atau ada pembeli, lo butuh traffic dong. Barang lo sebagus apapun yang lo jual, lo ngejual barang yang memang lagi dicari orang, iPhone atau jual spare part PC, VGA segala macam, VGA bagus yang bisa dibuat untuk mining segala macam, bla 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 gitu ya, atau VGA buat game gitu, atau lo ngejual produk-produk kecantikan, obat jerawat, semua kebanyakan orang mengeluh tentang penyakit jerawat, nyari obat sana sini gitu. Jualan lo dibutuhkan orang semua gitu, katakanlah. Tapi lo nggak punya traffic, lo nggak punya orang yang datang ke toko lo, nggak ada orang yang datang ke toko lo, nggak ada orang yang mengunjungi toko lo. Ya siapa yang mau beli gitu boy? Pun walaupun lo ngepost dagangan lo di Shopee, dagangan lo tuh nggak serta-merta dibantu sama Shopee dipromosiin. Oh ini nih toko ini jual obat ini bla bla gitu kan. Biasanya kan kalau Shopee kan gitu kan. Misalkan kita nyari apa? Nyari katakanlah obat jerawat A gitu. Nanti banyak kan rekomendasi toko-toko lain yang menjual obat A juga gitu kan. Dengan nilai tokonya yang sekian-sekian, penjualannya sudah sekian-sekian gitu kan, banyak itu, scroll ke bawah terus biasanya juga direkomendasiin toko-toko lain yang ngejual obat yang sama, obat jerawat tapi bukan obat A gitu kan yang kita cari gitu kan, sering kayak gitu ya. Nah itu kan memang dari sananya, dari aplikasi Shopee-nya memang kita dibantu, toko kita dibantu di up di mana ya, dia dibantu di up lah ke traffic Pinterest lagi, ke traffic Shopee kan toko kita. Tapi nggak serta-merta boy lo buat toko baru gitu ya, lo pengen jualan di Shopee, lo buat toko baru, nggak langsung boy lo bisa dapat traffic dari si pengguna Shopee asli ya. Traffic pengguna Shopee asli itu nggak langsung boy, susah. Pasti lo jualan, katakan tadi ya lo jual obat jerawat si A, ada toko yang udah gede nih jual obat A, ya pasti yang direkomendasin duluan sama Shopee ya yang toko yang udah gede lah boy. Toko lo yang masih baru buat, yang masih piye tadi ya apa sih ini toko gitu kan, ya dia pasti promosiin toko yang gede, dan orang-orang juga pasti langsung datangnya ke toko yang sudah besar tadi dong, jelas nilai tokonya udah ada bla bla gitu kan. Nah itulah gunanya traffic dari Pinterest, ngebantu lo masuk ke toko lo nanti, ke toko Shopee lo nanti ya kan. Banyak lo traffic Shopee lo itu ngebuat si Shopee ngeliat bahwa wah ini kok trafficnya banyak nih toko ini, dibantu up boy. Jangan lo salah, gue ada hasilnya di sini. Lo bayangin boy, seller Shopee gue deh, gue login dulu dah. Nah ini gue dapat terus pesanan gitu kan tiap harinya, walaupun cuma 2 pesanan, 1 pesanan, 3 pesanan gitu, paling banyak ya 7 pesanan gitulah ya, 7 barang gitu harus keluar dari rumah gue gitu, gue kirim gitu kan. Jadi gini, sebenarnya apakah mereka ini murni traffic dari Pinterest yang ngebeli barang gue? Enggak, gue yakin bukan gitu. Pasti ini adalah memang pengguna asli Shopee atau traffic asli dari Shopee gitu. Gue pernah ngobrol sama salah satu sama ya, dia juga penjual di Shopee gitu, tapi dia main pakai Facebook Ads gitu. Jadi dia mempromosikan dagangannya dari iklan Facebook Shopee-nya itu dipromosikan ke iklan Facebook gitu. Dia cerita sama gue, sekarang mah susah mas nyari traffic asli dari Shopee. Pembeli gue nggak pernah tuh datang dari dari traffic asli Shopee, pasti dari Facebook Ads karena gue main Facebook Ads bla bla gitu. Nah itu susah boy nyari traffic asli dari Shopee
tapi gue nyatanya ada, hasilnya sudah terlihat gitu ya, hasilnya sudah terlihat dan memang ya semua pembeli gue dari, nggak mungkin lah boy pembeli ini dari traffic Pinterest. Algoritma gue bukan obat-obatan pertanian boy, ini kan obat pertanian yang gue jual ya, ini kan obat pertanian yang gue jual ya, sedangkan algoritma atau metode gue ya bukan obat pertanian yang gue mainin di Pinterest gitu kan, beda jauh gitu, jauh 100% jauh, beda banget lah, 100% lah pokoknya. Tapi kenapa kok bisa gitu? Jadi gini, si traffic Pinterest tadi kita bawa masuk nih ke akun atau ke toko Shopee kita, ke link dagangan gue. Link tuh apa, traffic tuh masukan kenceng. Jangan sangka bahwa si Shopee itu nggak bisa ngelihat data traffic yang masuk ke toko kita boy. Mereka bisa ngelihat, ya kan, traffic masuk ke atau data traffic masuk ke dagangan kita, ke toko kita atau ke link produk kita tuh bisa dicek sama mereka. Wah ini kok rame ya, dibantu tuh di up obat kita atau dagangan kita, dibantu di up set. Nah gitu boy maksud gue. Jadi si anggap aja kayak misalkan lo punya account Twitter, lo ngepost sesuatu di Twitter, viral tuh, pasti nanti kebanyakan orang di notifikasinya masuk tuh, direkomendasiin konten lo yang viral tadi sama Twitter, kebanyakan notifikasi orang. Gitulah. Contoh simpelnya seperti itu. Semakin banyak traffic datang ke produk kita ya kan, data trafficnya besar, nanti si Shopee ini bakal ngebantu dagangan kita atau toko kita up sedikit lah, up masuk ke jajaran-jajaran toko-toko yang sudah besar mungkin, atau di bawah, nggak jauh di bawah toko-toko yang sudah besar walaupun toko kita baru gitu kan, dagangan kita baru. Nah gitu boy maksud gue, dibantu oleh traffic Pinterest gitu. Tadi Shopee, sekarang perikanan lain ya kan, blog Pinterest tuh, website lo, blog lo, segala macam gitu lah ya, website lo gitu, yang lo pasang iklan apa di blog website lo, itu bisa banget, makin mudah banget traffic dari Pinterest, hasilnya pun ada gitu. Gua main dari AdPlus, gua main dari AdSense juga. Ini sedikit gue tunjukin dari AdPlus ya, yang nanyain ke gua pakai AdPlus untuk membayar. Si AdPlus ini nggak bayar boy, slow aja gitu ya. Dan jenis iklan mereka ini emang CPM, dan kalau misalkan traffic lo nggak bagus, maksudnya nggak rame gitu ya, hasilnya juga nggak banyak gitu ya. Kayak gini kan, hasil gue nggak banyak karena akun Pinterest gue kan yang sebelum gue punya akun Pinterest yang sekarang nih, yang juga gue jadiin materi gue, si akun Pinterest gue sekarang itu kan, gue dulu banyak banget akun Pinterest ya, dan secara bersamaan kena banned 15 akun Pinterest gue tadi maksud gue sebelum kena banned tuh, ini lancar boy, hasil dolar gue tuh sehari $1 $2 dari si AdPlus ini. Iklannya jenisnya CPM, cost per mile. Jadi semakin banyak impresi iklan lo dilihat sama orang, itu uangnya masuk ya dihasilkan dari impresi iklan yang dilihat sama traffic lo. Jadi semakin banyak traffic lo yang ngeliat iklan AdPlus yang lo pasang di blog lo, semakin besar juga kemungkinan lo dapat revenue-nya atau penghasilan dari AdPlus, seperti itu ya. Dan gue sudah gajian lagi di Desember kemarin, masuk di Januari gitu kan. Ini masuk di Januari, 31 Januari, masuknya setiap akhir bulan gitu kan. Nggak tahu ini potongannya termasuk gede sih, mungkin gue kena ini kali ya, traffic invalid atau traffic nggak valid, makanya kena cuma dapat $72 terakhir gue dari masuk ke PayPal gue atau dana keluar gue dari PayPal dari si AdPlus gitu kan. Dan trafficnya lagi-lagi dari Pinterest boy. Sama seperti AdSense pun seperti itu, dan juga CPA dating semuanya dari Pinterest ya. Ambasun. Aduh, ini kayaknya password gue udah ganti deh. I just wanna live right by your side. Nah ini ya. Jadi kemarin gue sudah PO atau sudah gajian lagi dari Divide, itu sudah masuk lagi dolarnya $1,78 masuk lagi, dan trafficnya itu lagi-lagi dari Pinterest boy. Semuanya itu dari Pinterest. Dan yang gue bahas di materi gue itu bukan cara menghasilkan uang dari Pinterest ke CPA atau ke AdPlus, ke Shopee, no. Tapi cara ngebangun akun Pinterest lo, itu yang gua garis bawahi, atau yang gue pengen lo garis bawahi, dan yang gue tekankan di materi gue adalah lo ngebangun akun Pinterest lo dulu. Setelah akun Pinterest lo jadi dengan traffic yang sudah lo bentuk, itu traffic bisa lo atur atau bisa lo olah. Mau lo arahin kemana? Mau lo arahin ke YouTube lo main YouTube, lo butuh viewer di YouTube lo, silahkan. Lo butuh traffic ke blog lo, silahkan.
lu butuh traffic ke dagangan online shop lo, silakan. Siapa tahu nih materi gue ternyata cocok dengan dagangan lo gitu. Dagangan lo dagangan kecantikan, dengan obat segala macam cocok nih ternyata. Malah pas kalian kan trafficnya bisa benar-benar masuk ke toko lo, beneran beli itu dari Pinterest gitu kan, traffic dari Pinterest gitu kan. Ya siapa yang tahu, nggak ada yang tahu gitu kan. And main apa lagi? Ya itu ya tadi ya, toko online, CPA atau AdSense, AdPlus, semuanya pokoknya jenis-jenis iklan apapun yang lo mainkan, jenis-jenis iklan CPA, CPM, CPC, semuanya bisa lo bisa maksimalkan hasilnya dengan satu syarat, traffic. Traffic itu dibangun, boy. Dicari dan dibangun. Setelah traffic itu lo cari dan dibangun dan sudah terbentuk, udah lo tinggal angkang-angkang kaki lah di rumah gitu, lo ngopi segala macem gitu. Traffic itu datang dengan sendirinya, dan hasil pun mengikuti traffic lo tadi. Yoi. So di materi gue itu menekankan lo untuk membangun sebuah akun Pinterest dulu, menciptakan akun Pinterest lo, ngebentuk algoritmanya, ngikutin metode gue, traffic terbentuk, traffic datang, jadi terbentuk dengan maksimal, dan lo olah traffic itu kemanapun yang lo mau. Seperti itu. Tungguin video gue berikutnya, kita bakal kembali bahas banyak hal ya, untuk bisa terus ngasilin cuan dari ranah internet.